Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di siaran radio teknologi pendidikan Undikma Mataram. Siaran ini diperuntukkan bagi teman-teman semua, khususnya nih anak SMA kelas 11 dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Teman-teman semua dah pasti tahu kan apa itu sistem reproduksi? Nah, maka dari itu, jangan lupa untuk mengikuti siaran ini agar teman-teman dapat mengetahui organ reproduksi pada manusia, dapat mengenali penyakit pada sistem reproduksi, dan cara menjaga kebersihan alat organ reproduksi. Teman-teman yang masih setia nih sama kita, marilah kita dengarkan kisah dari 4 teman-teman kita yang bercerita mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ini dia kisahnya. Kalian tahu nggak? Dulu aku punya teman yang terkena penyakit kanker serviks waktu di SMA. Bukannya itu salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita kan? Iya betul, kanker serviks adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Adapun cara pencegahan kanker serviks itu sendiri bisa dilakukan dengan cara giat berolahraga, makan secara teratur, rajin mengkonsumsi makanan yang sehat, rajin mengecek ke dokter, serta yang terpenting adalah selalu menjaga kebersihan organ reproduksi itu sendiri. Kanker serviks biasanya disebabkan oleh virus HPV, Human Papillomavirus. Bahkan, terdapat sekitar 13 jenis virus lainnya juga bisa jadi penyebab kanker serviks. Di dalam tubuh wanita, virus tersebut akan menghasilkan 2 jenis protein, yaitu E6 dan E7. Namun, keduanya cukup berbahaya karena bisa menonaktifkan gen-gen tertentu dalam tubuh wanita yang berperan untuk menghentikan perkembangan tumor. Oh iya, selain itu ada juga beberapa penyakit dalam sistem reproduksi wanita, yaitu ada gangguan menstruasi, kanker genitalia, kanker vagina, kanker ovarium, endometriosis, dan infeksi vagina. Ya, betul sekali. Gangguan menstruasi, kanker genitalia, kanker vagina, kanker ovarium, endometriosis, dan infeksi vagina merupakan penyakit-penyakit yang rentan terjadi pada sistem reproduksi wanita. Dan kanker serviks ini tidak hanya terjadi pada sistem reproduksi wanita saja, tetapi ada juga penyakit pada sistem reproduksi pria seperti hipogonadisme, kriptorkidisme, uretritis, kemudian prostatitis, epididymitis, dan juga orkitis. Betul, hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan instruksi hormon. Kriptorkidisme adalah kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Kemudian uretritis adalah peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil kan? Yaps, benar sekali. Prostatitis adalah peradangan prostat. Penyebabnya dapat berupa bakteri. Selanjutnya ada epididymitis, adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria. Yang terakhir ada orkitis, adalah peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Bagaimana nih teman-teman dengan pembahasan materi tadi? Apakah ada yang sudah melekat di kepala? Atau bahkan ada yang sudah mengerti dan hafal tentang materi tersebut? Kita kasih hiburan dulu ya, biar teman-teman gak bosan nih. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, tadi itu sedikit lagu buat teman-teman nih, biar nggak terlalu bosan dengan materinya. Jadi, sekarang apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan materi lagi? Mari kita lanjutkan pembahasan materinya. Jangan lupa nih didengarkan dan dipahami ya teman-teman. Oh iya guys, dari tadi kan kita udah bahas penyakit nih. Kalian tahu nggak cara menjaga kesehatan organ reproduksi manusia? Tahu dong bro, dan itu sangat penting kita ketahui agar kita bisa terhindar dari penyakit alat reproduksi itu sendiri. Adapun yang harus kita lakukan, yang pertama, selalu gunakan handuk yang lembut, kering, bersih, serta tidak berbau ataupun lembab. Kemudian yang kedua, membersihkan alat reproduksi secara rutin. Ketiga, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Keempat, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Kelima, bagi wanita, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin agar kuman tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Keenam, bagi pria dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Wih, teman-temanku hebat juga ya, dah pada tahu semua. Iya dong. Tapi bentar deh. Kan tadi dah pada tahu semua nih nama penyakitnya. Tapi kalian ingat nggak nama-nama organ reproduksi pada manusia? Masih dong Yu. Masa hal sepenting ini dan untuk kebaikan kita sendiri kita lupakan begitu saja? Jadi, organ reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi 2, yaitu ada organ reproduksi dalam dan juga ada organ reproduksi luar. Organ reproduksi wanita bagian luar yaitu pertama, mons pubis, kedua, labia mayor, ketiga, labia minor, keempat, klitoris, kelima, vestibular bulbs, dan terakhir yaitu kelenjar Bartholin. Dan organ reproduksi wanita bagian dalam yaitu vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Kemudian adalah cervix, adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kemudian adalah uterus, adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian ada tuba fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Kemudian adalah ovarium, adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di dalam rahim. Organ reproduksi pada laki-laki juga ada organ yang bagian dalam dan organ bagian luar. Organ reproduksi pria bagian luar yang pertama ada penis, kedua ada skrotum, dan ketiga ada testis. Dan organ reproduksi laki-laki pada bagian dalam yang pertama ada epididymis, merupakan saluran panjang dan bergulung dan melekat pada bagian belakang testis. Kedua ada vas deferens, adalah saluran berotot yang menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis yang terletak di belakang kantung kemih. Yang ketiga, saluran ejakulasi, dibentuk dari gabungan antara vas deferens dan vesicula seminalis. Saluran ini berakhir di utera. Kemudian yang keempat, utera adalah saluran yang membawa urin dari kantung kemih ke luar tubuh. Pada laki-laki, ia memiliki fungsi lebih, yakni untuk mengeluarkan ejakulasi ketika pria mencapai orgasme. Kemudian yang kelima ada vesicula seminalis, adalah kantong yang menempel pada kantung kemih.
Vesicula seminalis menghasilkan cairan kaya gula atau fruktosa yang berfungsi untuk memberi makan sperma dan membantu dalam mobilitas sperma atau kemampuan dalam bergerak. Nah, berarti masih pada ingat semua kan? Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi ya. Dan yuk ke kelas, dosen bentar lagi masuk nih. Kuy berangkat. Bagaimana teman-teman? Pembahasan materinya seru nggak? Seru dong ya pastinya. Dengan mendengarkan pembahasan materi tadi, tentunya dapat membantu kita mengetahui tentang penyakit dalam sistem reproduksi pada manusia. Ingat ya teman-teman, untuk selalu menjaga organ reproduksi agar tidak terkena penyakit. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan dan tetap setia mendengarkan pembahasan materi tadi. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di Radio Teknologi Pendidikan Undikma Mataram. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.